Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program e-learning bersama saya Faisal Tiftazani, SSMSC. Saya adalah dosen tidak tetap di Universitas Ubudiyah Indonesia, Prodi Teknik Informatika. Baiklah, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Untuk awal kita akan melihat apa saja yang terkait dengan pengenalan web framework tersebut. Sebagai awal, kita tentu sudah mengenal sebagai masyarakat yang hidup di dunia teknologi informasi saat ini, kita sering mendengar beberapa istilah yang mungkin sudah lazim kita dengar. Salah satunya adalah web statis. Web statis itu bisa kita sebut sebagai sebuah web yang berbasis HTML dengan halaman-halaman yang terkumpul di dalam web tersebut. Ada lagi kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan web dinamis, di mana web dinamis ini adalah sebuah web yang memisahkan antara kode program dan data, sehingga ada perbedaan yang bisa kita lihat di antara web statis dan dinamis dengan begitu jelas apabila kita melihat definisi yang baru saya jabarkan barusan. Adapun istilah lain yang bisa kita ketahui adalah Content Management System atau CMS, yaitu sebuah web instan yang berupa web template web. Nah, CMS ini berada pada level user, artinya si pengguna itu tidak melakukan pengubahan konfigurasi di level programming, tapi hanya berupa di level user interface. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya lagi ada kita melihat web framework, yaitu sebuah web yang sebuah sistem framework yang membagi sistem atas 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Apa yang dimaksud dengan web framework ini lebih lanjut kita akan bahas di slide berikutnya. Apa itu framework? Framework atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap dipergunakan, sehingga bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Web framework biasa dikenal dengan istilah atau sebutan Web Application Framework, di mana Web Application Framework adalah suatu software framework yang didesain untuk mendukung pengembangan web dinamis atau yang berupa aplikasi web maupun aplikasi web service. Pemrograman web berbasis framework didasarkan pada konsep OOP atau Object Oriented Programming. Nah, apa yang dimaksud dengan Object Oriented Programming? Ini akan juga kita bahas lanjut. Tapi sebagai sekilas penjelasan awal bahwa Object Oriented Programming itu adalah sebuah konsep orientasi objek yang menganalogikan sistem struktur data yang ada di dalam coding-coding kita itu didasarkan seperti manusia. Jadi dia memiliki sifat, memiliki penurunan sifat dan lain-lain. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang OOP ini, kita diharapkan bisa atau terlebih dahulu memahami beberapa perkuliahan awal yang meliputi yaitu pemrograman C++, itu merupakan dasar-dasar pemrograman, kemudian algoritma dan pemrograman, dan yang terakhir adalah pemrograman internet atau pemrograman web dinamis. Tentu kita memiliki suatu pertanyaan terkait dengan perkuliahan ini. Di situ ada istilah yang sudah kita singgung barusan tentang framework. Apa pentingnya atau perlunya kita menggunakan sebuah framework tersebut? Di sini kita bisa melihat bahwa dengan adanya framework kita akan mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. Kemudian lagi relatif memudahkan di dalam proses maintenance, karena sudah ada pola tertentu di dalam sebuah framework dengan syarat bahwa programmer mengikuti pola standar yang ada. Tentu ini di awal-awal kebanyakan yang kita temui bahwa programmer tingkat awal akan sedikit kesulitan mempelajari atau menyesuaikan diri dengan proses yang namanya framework ini. Tetapi di akhirnya nanti mereka akan terbiasa dan selanjutnya akan membuat pekerjaan mereka lebih cepat. Kemudian umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umumnya dipakai, sehingga kita tidak perlu membangun dari awal. Misalnya adanya validasi
kemudian Object Relation Model yang sudah terinclude di dalamnya. Kemudian di situ ada lagi pembuatan halaman, pagination, ada multiple database. Kita bisa melakukan koneksi database lebih dari satu, bahkan dengan jenis database yang berbeda. Ada lagi scaffolding, otomisasi pembuatan struktur tree dari software tadi. Jadi ketika kita awal melakukan instalasi itu otomatis akan di-generate secara otomatis. Ada lagi kemudian pengaturan session dan adanya error handling yang sudah ada di situ tanpa harus kita mengkonfigurasi dari awal. Dan yang terakhir adalah lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan dengan CMS. Nah, beberapa alasan-alasan ini hanya general. Kemungkinan kalau kita temui di luar mungkin akan ada beberapa item-item yang lebih luas dari ini. Tentu itu tidak menutup kemungkinan bahwa fleksibilitas dari framework ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia IT. Nah, sekarang kita akan melihat, kita akan membandingkan antara CMS dan framework itu sendiri. Nah, di CMS seperti yang sudah kita singgung di barusan bahwa sebuah software yang cocok untuk kebutuhan instan web. Jadi web yang tinggal pakai dan tidak perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Kemudian di situ kita akan dibantu atau membantu pengembang web yang levelnya pemula dan tidak berhubungan dengan kode program sama sekali. Jadi di situ ada click and drag, upload, interface lah. Jadi tidak berhubungan dengan script yang sedikit menyulitkan. Lanjut kita lihat bahwa dengan CMS ini kita dapat digunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Bisa juga kita bangun sebuah aplikasi namun tidak direkomendasi. Kenapa? Karena pada awal pembuatannya si pembuat CMS ini hanya memperuntukkan sebuah CMS itu untuk penggunaan level user, bukan untuk level advance. Nah, adapun dari bentuk-bentuk contoh-contoh dari CMS kita bisa lihat di sini adalah misalkan sistem portal, di situ ada Joomla, Drupal, WordPress, Aura CMS, PHP Nook dan lain-lain. Untuk e-learning kita bisa lihat Moodle, Atutor, Drupal EED dan lain-lain. Ada lagi di situ e-commerce yang sekarang ini kita sering pakai. Itu misalkan kita berbelanja di dunia maya, di situ ada PrestaShop, ZenChat, Virtumat dan Joomla, dan juga ada di situ OS Commerce. Dan yang terakhir, forum diskusi yang mungkin sekarang sudah tidak banyak dipakai, tapi masih tetap ada, dia masih tetap eksis, yaitu PHP-BB. Baiklah, sekarang kita lihat dari perbandingan dari sisi web framework-nya. Nah, web framework itu sangat fleksibel untuk pengembangan sebuah aplikasi berbasis web. Walaupun kita kenal pada saat ini sudah ada pengembangan aplikasi berbasis natif dan mungkin beberapa orang menganggap itu lebih mudah, tetapi dengan beberapa alasan-alasan yang sudah kita bahas di depan, kita akan menjumpai bahwa ini sangat fleksibel. Kemudian kita ketahui juga bahwa dengan adanya web framework kita dapat digunakan untuk membuat CMS tertentu sesuai dengan kebutuhan. Bahkan CMS itu sendiri bisa dibuat dengan menggunakan web framework. Dan selanjutnya adalah secara umum lebih secure dibanding CMS karena sistem terbagi 3 bagian, yaitu ada model, ada view, ada controller. Sehingga pembagian ini secara modular akan memungkinkan seorang programmer lebih mudah memaintenance. Bahkan ketika sebuah aplikasi sudah dibuat, dia bisa dikelola juga oleh seorang programmer lainnya. Demikian mungkin beberapa selanjutnya kita bisa lihat pemrograman pengembang web juga harus menguasai konsep OOP dan MVC. Kemudian bisa kita lihat bahwa beberapa contoh dari framework tersebut diantaranya adalah ada CodeIgniter, Cake PHP, Zen Framework, Do PHP. Demikian beberapa hal yang bisa kita bahas di awal pertemuan ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.